Haji badal badal. dan sedekah atas nama orang tua. Ya, ada haji badal, ada sedekah atas nama ortu. Memang ada hadis sahih yang mengatakan demikian. Ada seorang anak yang bertanya, menyatakan sesuatu pada Rasulullah, ya Rasulullah, innallah iftarada ala ibadihi al-hajj, kan itu hajan atau apa, saya lupa hadisnya. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu mewajibkan haji atas hambanya yang beriman. Wa anna abi, dan sesungguhnya bapakku telah berusia lanjut sehingga sangat payah untuk naik kendaraan menuju Mekah atau menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Afa ahujju anha, apakah aku boleh menghajikannya? Jawab Nabi, na'am. Kemudian ada pula yang menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi iftalatat. Nah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Andai kata ibuku masih hidup, pasti ibuku akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya? Jawab Nabi, na'am. Memang itu hadis sahih. Itu hadis sahih. Dari sini muncul khilafiyah. Perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman. Yang satu berpegangan pada firman Allah, wa alaisa illa ma sa'a. Seseorang itu tergantung dengan apa yang diusahakannya, sehingga tidak tergantung dengan usaha orang lain. Untuk mendapatkan kebaikan, maka orang itu harus berusaha. Selain itu, man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, maka amal soleh pahalanya itu kembali untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dan siapa yang berbuat dosa, maka akan kembali dosanya untuk pelakunya, bukan untuk orang lain. Selain itu, haji yang diwajibkan oleh Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya diwajibkan bagi hamba Allah yang mampu. Qadrul mustata', semaksimalnya. Semaksimalnya di situ berarti mampu biayanya, mampu kesehatannya, mampu perjalanannya, dan seterusnya. Bagi yang tidak mampu, sudah tidak terkena kewajiban haji. Mampu tenaganya, mampu perjalanannya, tapi tidak mampu biaya, juga tidak terkena kewajiban haji. Mampu biaya, mampu perjalanan, tapi tidak mampu kesehatannya, maka gugur kewajiban haji. Berdasarkan ini, maka yang pertama mengatakan tidak ada badal haji. Namun demikian, jumhur ulama mengatakan ada yang namanya badal haji dan sedekah atas orang yang telah meninggal. Berdasarkan hadis Nabi ini. Lah bagaimana mengkompromikan ini? Dua pendapat ini tidak bisa dipertemukan. Dari dua pendapat ini, maka kita memilih bahwa yang namanya orang sudah tidak mampu haji, maka dia gugur kewajiban hajinya. Yang sudah meninggal, maka tidak bisa bersedekah lagi. Yang bersedekah itu yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu sudah terputus semua amalnya kecuali 3 yang Nabi sebutkan.
sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah. Jadi dia dapat kebaikan dari sedekah yang dulu dia lakukan semasa hidup, gemar bersedekah, amalnya akan sampai menemani dirinya. Kemudian ilmu yang dia ajarkan ikhlas karena Allah, dari mengajarkan ilmu dia mendapatkan terus pahala. Artinya pahala kebaikannya mengajarkan ilmu ikhlas karena Allah sampai kepada Allah, dibalas pahala kebaikan oleh Allah. Dan terus anak soleh yang mendoakannya. Ketika sudah meninggal, anaknya soleh terus didoakan. Selebihnya sudah terputus. Lah bagaimana dengan hadis Nabi? Ketika Nabi jawab na'am, itu motivasi dari Nabi bahwa yang bersangkutan dimotivasi oleh Nabi untuk berhaji, untuk bersedekah. Karena Nabi melihat setiap yang bertanya itu biasa Nabi melihat. Nabi itu pirsa kalau ada yang datang tanya pada beliau tentang apa kebaikan apa yang harus aku lakukan, Nabi jawabannya berbeda-beda. Bukan berarti Nabi tidak konsisten, bukan, tapi jawaban Nabi memperhatikan kondisi penanya. Ada yang tanya, dia dikenal pemarah. Ketika tanya pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni wala tukthir alayya la'alli a'i. Ajarkan sesuatu padaku, wahai Rasulullah, jangan banyak-banyak, biar aku ingat terus. Nah, Rasul tahu orang ini pemarah. Jawab Nabi kita, la taghdab, jangan kamu marah. Datang penanya berikutnya, Nabi pirsa orang ini suka ngende-ngende sholat. Ya Rasulullah, amal baik apa yang bisa mendekatkanku ke surga dan memasukkanku ke surga? Jawab Nabi, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Ada yang datang lagi bertanya kepada Nabi tentang satu amal. Tentang satu amal. Siapa yang lebih pantas aku berbuat baik? Jawab Nabi, umuka, sumaman umuka, sumaman umuka. Kan begitu 3 kali. Karena bisa jadi orang ini sedang tidak baik dengan ibunya. Begitu seterusnya. Maka dari situ jawaban Nabi na'am itu memotivasi kita. Ya, biar kita tetap dengan kemampuan itu, tenaga ada, biaya ada, ini ada, waktu ada, perjalanan ada, kita berangkat haji. Nah, dia kata Nabi jawab, la, bisa jadi. Bisa jadi. Kita pun juga tidak akan sedekah. Bisa jadi. Jadi kita ambil sisi bahwa itu motivasi dari Nabi. Namun demikian, kewajiban kita sesama muslim saling menjaga kehormatan. Meski berbeda. Berbeda dalam pemahaman. Yang sudah sama jangan dibeda-bedakan. Yang sudah beda jangan disama-samakan.